Pernahkah Anda merasa di saat badai kehidupan menghantam, justru orang-orang terdekat, satu darah, satu keluarga, pelan-pelan menghilang seperti bayang-bayang di siang hari? Saat Anda paling membutuhkan bahu untuk bersandar, yang ada justru keheningan dan jarak yang tiba-tiba. Ini adalah luka yang dalam. Sebuah rasa sakit yang membuat kita mempertanyakan segalanya. Apa yang salah dengan saya? Tapi hari ini, izinkan saya membagikan sebuah sudut pandang yang mungkin mengubah cara Anda memandang kesendirian itu. Ada kebenaran spiritual yang mendalam. Tidak semua orang yang berada di sekitar kita diutus oleh Tuhan untuk tetap berada di sana selamanya. Terkadang, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan justru menggeser dan menjauhkan orang-orang dari hidup kita. Bukan sebagai hukuman atau karena ketidakpedulian, justru sebaliknya, ini adalah bentuk perlindungan ilahi. Sebuah operasi spiritual yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan panggilan, damai sejahtera, dan masa depan kita. Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Amsal 19:24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Renungkan itu. Ikatan darah sekalipun tidak menjamin kesetiaan sejati atau keselarasan rohani. Tuhan mengenal isi hati setiap orang di sekitar kita lebih dari yang kita pahami. Dan ketika Dia mulai menggerakkan orang-orang tertentu keluar dari lingkaran kita, bahkan mereka yang mengaku keluarga, bisa jadi itu karena Dia sedang menjaga takdir yang telah Dia tetapkan atas hidup Anda. Proses ini terasa kejam, sangat menyakitkan. Tapi percayalah, di balik kesendirian yang Anda rasakan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dengan penuh kearifan. Dia sedang membersihkan panggung untuk hal-hal baru, dan terkadang itu berarti beberapa pemain lama harus pergi. Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita bisa belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab. Pola ini ternyata tidak asing. Pola Tuhan menjauhkan orang-orang yang tidak selaras dengan rencananya bukanlah hal baru. Kita menemukan jejaknya yang jelas dalam catatan suci, memberikan kita penghiburan dan pemahaman bahwa apa yang kita alami mungkin bagian dari proses yang lebih besar. Mari kita lihat Yusuf. Seorang muda dengan mimpi ilahi, dikasihi ayahnya, tetapi justru dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Mereka yang seharusnya bersuka cita atas mimpinya, malah menjualnya sebagai budak. Kejadian 37. Bayangkan betapa hancurnya hati Yusuf, dikhianati oleh orang-orang yang ia kenal sejak lahir. Ia pasti bertanya, "Di mana Engkau Tuhan? Mengapa ini terjadi?" Tetapi dengan perspektif waktu, kita melihat bahwa pengasingan Yusuf justru menjadi penyelamatannya. Kejauhan dari saudara-saudaranya yang penuh kebencian itu adalah perlindungan Tuhan. Itu adalah reposisi ilahi. Tuhan memindahkannya dari lubang sumur ke istana, dari mimpi yang tidak dipahami ke posisi penggenapan. Jika ia tetap dekat dengan mereka, bisa jadi mimpinya mati atau bahkan nyawanya yang melayang. Tuhan mengizinkan ia terpisah untuk disiapkan menjadi jawaban bagi banyak bangsa, bahkan bagi keluarga yang mengkhianatinya sendiri. Lalu ada Daud. Saat Samuel datang untuk mengurapi raja baru, semua kakak Daud dipertimbangkan. Mereka tampak hebat di mata manusia, tetapi Tuhan berkata, "Bukan." Daud si bungsu bahkan tidak dipanggil. Dia hanya dianggap anak bawang yang menjaga domba. Namun, ketika dia akhirnya dibawa ke hadapan Samuel, Tuhan berfirman, "Inilah dia." Bukankah seringkali seperti itu? Orang-orang terdekat, bahkan keluarga, terkadang gagal melihat apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Mereka melihat kelemahan, ketidakpantasan, atau masa lalu kita.
Tetapi Tuhan melihat hati dan potensi yang sudah Ia tetapkan. Dan ini menjadi lebih jelas ketika Daud mengunjungi medan perang. Mendengar olok-olok Goliat, hatinya terbakar untuk membela nama Tuhan. Tanggap apa yang ia terima dari kakak sulungnya Eliab, bukan dukungan, tetapi tuduhan dan penghinaan. Kamu sombong dan hatimu jahat. 1 Samuel 17:28. Saudara kandungnya sendiri mencoba merendahkan dan menghentikan langkahnya menuju takdir. Tetapi Daud tidak terhambat. Dia tahu panggilannya lebih besar daripada persetujuan manusia, bahkan persetujuan keluarga. Tuhan menjauhkannya dari pengaruh yang meracuni itu, sehingga dia bisa maju, mengalahkan raksasa, dan akhirnya menjadi raja. Kisah-kisah ini mengarah pada prinsip yang ditegaskan oleh Yesus sendiri. Suatu hari, ketika dia sedang melayani, keluarganya datang hendak membawa dia pulang karena mengira dia tidak waras. Markus 3:21. Saat diberitahu, Yesus memberikan jawaban yang mendefinisikan ulang arti keluarga. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12:48-50. Ini bukan penolakan terhadap keluarga jasmani, tetapi penegasan prioritas kerajaan Allah. Yesus menunjukkan bahwa ikatan rohani, keselarasan dalam menjalankan kehendak Bapa adalah ikatan yang paling hakiki. Ketika hubungan keluarga alamiah justru menjadi penghalang untuk menjalankan panggilan ilahi, maka prioritas harus diberikan kepada kehendak Tuhan. Ini pola yang sama, Yusuf, Daud, Yesus. Tuhan memisahkan, mengasingkan, atau menciptakan jarak untuk melindungi tujuan ilahi yang sedang Ia kerjakan dalam hidup seseorang. Pola ini membantu, tetapi mungkin Anda masih bertanya-tanya, mengapa proses pemisahan ini harus begitu menyakitkan? Mengapa Tuhan tidak membuatnya lebih halus? Mari kita selami lebih dalam. Melihat pola dalam kisah Yusuf dan Daud memberi kita pengertian, tetapi sering kau tidak mengurungkan rasa sakit di hati kita. Mungkin pertanyaan yang lebih mendesak adalah, Tuhan, mengapa prosesnya harus sesakit ini? Mengapa harus melalui pengkhianatan, kata-kata pedih, atau keheningan yang menyiksa? Pertanyaan ini sangat manusiawi, dan jawabannya terletak pada sifat kasih Tuhan yang tidak hanya lembut, tetapi juga tegas. Bayangkan seorang dokter yang harus melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pisau bedah itu pasti melukai, menyebabkan rasa sakit, dan meninggalkan bekas. Tetapi dokter itu bukanlah musuh, dia adalah penyelamat. Demikian pula, Tuhan kadang mengizinkan luka pisau bedah dalam hubungan kita untuk menyelamatkan hidup rohani dan takdir kita. Salah satu cara utama Tuhan melindungi kita adalah dengan membiarkan topeng-topeng itu terjatuh. Dia mengizinkan situasi, tekanan, atau bahkan berkat-berkat dalam hidup kita menjadi cermin yang memperlihatkan isi hati orang-orang di sekitar kita. Seperti dalam Yeremia 12:6, Tuhan sendiri memperingatkan Yeremia, saudara-saudaramu sekeluarga dan kaum keluargamu pun berkhianat kepadamu. Tuhan sudah melihat niat yang tersembunyi, kesetiaan yang semu, dan cinta yang berpura-pura. Dan Dia mengizinkan realitas itu terungkap di hadapan kita, agar kita tidak terus-menerus menginvestasikan cinta, kepercayaan, dan energi kita pada fondasi yang rapuh. Proses ini terasa seperti dikhianati. Tetapi sesungguhnya, ini adalah perlindungan dari pengkhianatan yang lebih besar di masa depan. Tuhan sedang menyelamatkan Anda dari investasi emosional yang sia-sia, dari penyerahan rahasia Anda kepada orang yang salah,
atau dari ketergantungan pada seseorang yang akan mengecewakan Anda di saat yang paling menentukan. Dia mencabut duri sebelum infeksinya menyebar. Lihatlah kisah perempuan yang sakit pendarahan dalam Markus 5. 12 tahun lamanya ia menderita. 12 tahun diasingkan, dianggap najis dan sendirian. Di manakah keluarganya? Alkitab sama sekali tidak menyebutkan adanya dukungan dari mereka. Ia sendirian, putus asa, dan habis segala daya upaya. Namun justru dalam kesendirian pahit itulah terjadinya keajaiban. Keterpisahannya memaksanya untuk mencari Yesus dengan cara yang luar biasa. Tanpa ada suara keluarga yang mungkin menghalanginya dengan kata-kata, "Jangan pergi, itu memalukan," atau "Kamu tidak pantas." Ia merangkak dalam iman dan berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika semua orang dan segala sesuatu telah pergi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meraih Tuhan dengan segenap keberanian. Dan itulah yang menyembuhkannya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita merasa sangat sendiri agar kita berhenti mencari solusi pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya padanya. Ketika tidak ada lagi bahu yang bisa ditangisi, kita akhirnya menengadah dan menemukan wajahnya. Jadi, ketika Anda merasakan jarak yang diciptakan Tuhan, tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini saya terlalu bergantung pada orang ini? Apakah saya mencari persetujuan, rasa aman, atau identitas saya dari hubungan ini dan bukan dari Tuhan? Pemutusan hubungan atau jarak yang tercipta itu mungkin adalah unduran strategis ilahi. Tuhan sedang menarik Anda ke tempat di mana hanya Dia yang dapat Anda pegang. Dia sedang melatih Anda untuk mendengar suaranya yang lembut, yang selama ini mungkin tertutup oleh banyaknya suara dan pendapat orang-orang terdekat. Rasa sakit yang Anda alami sekarang adalah bagian dari proses pemurnian, di mana Tuhan dengan penuh kasih memisahkan emas iman Anda dari lumpur ketergantungan manusiawi. Proses ini bukan berarti Tuhan membenci hubungan atau keluarga. Justru Dia sangat menghargainya. Tetapi Dia lebih mengasihi Anda dan rencananya yang sempurna atas hidup Anda. Dan jika hubungan tertentu, meski berlabel keluarga, justru menjadi penghalang bagi Anda untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, maka dalam kasih-Nya yang mendalam, Dia akan melakukan intervensi. Proses pemisahan ini seringkali terasa seperti kita kehilangan sesuatu yang vital. Tetapi bagaimana jika sebenarnya yang terlepas itu justru beban yang selama ini memperlambat langkah kita? Menerima bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari perlindungan Tuhan adalah langkah besar. Tapi ada kebenaran lain yang mungkin lebih sulit lagi, bahwa orang-orang yang Tuhan jauhkan dari hidup kita seringkali bukanlah harta yang hilang, melainkan beban yang dilepaskan. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung dengan ransel di punggung. Awalnya, Anda memasukkan semua yang Anda pikir perlu, namun semakin tinggi pendakian, semakin berat langkah Anda. Napas Anda tersengal, lutut Anda bergetar. Lalu seorang pemandu yang ahli berkata, "Izinkan saya melihat isi ranselmu." Dan dia mulai mengeluarkan batu-batu besar yang tanpa sadar Anda masukkan ke dalamnya. Batu-batu yang membuat Anda lelah, namun tidak berguna untuk perjalanan ini. Proses Tuhan mengosongkan ransel hidup kita terasa seperti kehilangan. Tetapi sesungguhnya itu adalah tindakan penghematan energi ilahi agar Anda bisa mencapai puncak yang telah Dia tetapkan. Dalam Yohanes 15:2, Yesus menggambarkan hal ini dengan gamblang. "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan adalah tukang kebun yang ahli. Dia tidak asal memotong. Setiap potongan adalah tindakan operasi presisi dengan kasih.
Dia memotong ranting-ranting yang tidak berbuah, hubungan-hubungan yang hanya mengambil nutrisi, waktu, emosi, perhatian dari hidup Anda tanpa pernah menghasilkan buah sukacita, pertumbuhan, atau dukungan yang sejati. Dan ranting yang berbuah pun dibersihkan. Hubungan yang baik sekalipun kadang perlu dipangkas dari ekspektasi yang tidak sehat atau ikatan yang membuat kita tidak bertumbuh lebih lanjut. Lihatlah kisah Abraham dan Lot. Saat Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya, ada sebuah batu besar yang tanpa sadar ikut terbawa keponakannya Lot. Awalnya, sepertinya baik-baik saja membawa keluarga. Namun, lambat laun, masalah muncul. Terjadi perselisihan antara para gembala mereka karena tanah itu tidak cukup menampung mereka berdua. Kejadian 13. Hubungan yang seharusnya menjadi berkat berubah menjadi sumber konflik dan batasan. Abraham kemudian membuat keputusan yang bijaksana, namun pasti berat. Mereka harus berpisah. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah perpisahan itu. Begitu Lot pergi, Tuhan segera berkata kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh tanah yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu." Kejadian 13:14-15. Pemisahan itu membebaskan Abraham dari batasan. Setelah beban kompetisi dan kompromi pergi, visi Abraham diperluas secara dramatis dan janji Tuhan dinyatakan dengan lebih penuh. Ini adalah prinsip yang kuat. Terkadang, orang-orang tertentu membatasi visi kita tentang betapa besarnya janji Tuhan bagi hidup kita. Mereka membuat kita berpikir kecil, ragu-ragu, atau terjebak dalam drama yang tidak penting. Ketika mereka pergi, cakrawala tiba-tiba terbuka lebar. Contoh lain yang sangat nyata adalah janda seorang nabi dalam 2 Raja-Raja 4. Suaminya telah meninggal, meninggalkan hutang yang besar. Para penagih hutang mengancam akan mengambil kedua anaknya sebagai budak. Dalam keputusasaan total itu, ia pun tidak punya siapa-siapa dari keluarga yang bisa menolong. Yang dia miliki hanyalah sebotol kecil minyak. Nabi Elisa menyuruhnya untuk meminjam banyak bejana kosong dari tetangganya, masuk ke rumah, tutup pintu, dan mulai menuang minyak itu. Apa yang terjadi? Minyak itu mengalir secara ajaib, mengisi semua bejana kosong itu, dan berhenti tepat ketika tidak ada lagi wadah. Hasil penjualan minyak itu tidak hanya melunasi semua hutangnya, tetapi juga memberi nafkah untuk keluarganya. Perhatikan pola ilahinya. Tuhan menggunakan kekosongan, beban hutang, tidak adanya penolong, dan ketaatan mengumpulkan bejana kosong untuk mengalirkan kelimpahan. Ketiadaan orang-orang yang seharusnya menolong justru memaksanya untuk taat pada petunjuk Tuhan yang tidak biasa, yang akhirnya membawa solusi yang jauh melampaui sekadar pertolongan manusia. Jika ada banyak keluarga yang membantu, mungkin dia tidak akan pernah mengalami mujizat minyak yang tidak pernah habis itu. Jadi, saudaraku, rasa kehilangan yang Anda rasakan saat ini, keheningan di telepon, kursi kosong dalam perayaan, mungkin adalah bejana kosong yang sedang Tuhan sediakan. Itu adalah ruang kosong yang dibuatnya dengan sengaja. Dia sedang menyingkirkan beban-beban hubungan yang tidak produktif, yang hanya menyedot minyak, sukacita, damai, iman, kekuatan Anda. Dia sedang menyiapkan banyak wadah kosong untuk kemudian diisi dengan kelimpahan, pemulihan, dan hubungan-hubungan baru yang diurapinya. Memahami ini secara logika adalah satu hal, tetapi menghadapi tekanan dan harapan langsung dari keluarga yang masih ada adalah hal lain yang lebih menantang. Bagaimana kita menghadapinya? Memahami bahwa pemisahan itu bisa menjadi berkat adalah satu hal. Namun, menghadapi kenyataan di depan mata, tatapan penuh tanya orang tua, celaan saudara, atau bisikan sanak keluarga adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Disinilah iman kita diuji di titik yang paling peka.
Haruskah saya mendengar suara Tuhan atau menuruti suara dan harapan keluarga saya? Ini adalah konflik terdalam yang dialami banyak orang percaya. Kita diajar untuk menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga. Tetapi bagaimana jika dalam perjalanan kita mengikuti panggilan Tuhan, keluarga justru menjadi penghalang terbesar? Yesus tidak menyembunyikan beratnya pilihan ini. Dengan kata-kata yang terkesan keras, dia menyatakan, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14:26. Kata membenci di sini bukan dalam arti kebencian emosional, tetapi lebih kepada mengutamakan secara radikal. Yesus mengatakan bahwa komitmen kita kepadanya harus begitu mutlak, sehingga jika dibandingkan, kasih kita pada keluarga pun terlihat seperti kebencian. Ini adalah soal prioritas tertinggi. Saat suara Tuhan dan suara keluarga berbenturan, suara Tuhan harus menjadi kompas akhir kita. Lihatlah Ayub di puncak penderitaannya ketika dia duduk di tengah abu dengan tubuh penuh borok. Siapa yang datang? Istrinya sendiri. Dan apa penghiburan yang dia bawa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2:9. Di saat paling lemahnya, Ayub justru mendapat serangan dari orang terdekat yang seharusnya mendukungnya. Tanggapan Ayub sangat tegas. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia menolak mentah-mentah nasihat yang meracuni itu sekalipun datang dari istrinya. Dia memilih untuk tetap percaya pada Tuhan. Dan pilihannya itulah yang membawanya pada pemulihan berganda di kemudian hari. Lalu ingatlah Nehemia. Saat dia membangun kembali tembok Yerusalem, musuh-musuhnya berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya berunding di tempat lain. Undangan itu terlihat seperti ajakan damai, tetapi Nehemia melihat niat jahat di baliknya. Jawabannya sangat bijak dan menjadi pelajaran bagi kita. "Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang." Nehemia 6:3. Itulah kata-kata yang harus kita pegang. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Panggilan Tuhan atas hidup Anda untuk dibentuk, untuk memulihkan keluarga Anda sendiri, untuk menjalankan bisnis yang jujur, untuk melayani di gereja adalah pekerjaan yang besar. Anda tidak bisa turun dari tembok. Panggilan itu hanya untuk berdebat tanpa akhir dengan orang yang tidak mengerti visi Anda, atau untuk memenuhi permintaan mereka yang justru akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau tidak sopan. Ini tentang memiliki batasan yang sehat dan jelas. Ini tentang melindungi pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan dalam hidup Anda. Seringkali, tekanan keluarga datang dalam bentuk manipulasi halus. Kalau kamu sayang keluarga, kamu tidak akan. Kamu jadi orang Kristen kok jadi ekstrim. Dengar nasihat orang tua, jangan hanya dengar suara hatimu sendiri. Hati-hati, bisa jadi itu adalah alat kontrol yang berkedok kasih. Amsal 4:23 mengingatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Anda harus menjaga hati Anda, impian iman, dan hasrat ilahi Anda dari bibit keraguan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tidak sehat yang seringkali ditanamkan bahkan tanpa sadar oleh orang-orang terdekat. Mengutamakan Tuhan tidak membuat Anda anak yang jahat atau saudara yang tidak peduli. Justru, dalam jangka panjang, itu bisa menjadi contoh dan berkat terbesar yang Anda berikan kepada keluarga Anda. Ketika Anda taat kepada Tuhan dan akhirnya melihat janjinya digenapi dalam hidup Anda, kesaksian Anda sendiri yang akan berbicara paling keras kepada mereka. Melepaskan beban dan memegang teguh pilihan yang sulit itu melelahkan. Tapi percayalah,
Tuhan tidak meninggalkan Anda sendirian dalam proses ini. Dia sedang menyiapkan sesuatu dan seseorang yang lebih baik di depan. Setelah melewati lembah pemisahan yang terasa pahit, setelah berjuang memilih untuk taat meski ditekan oleh suara-suara terdekat, mungkin yang tersisa adalah kelelahan dan sebuah pertanyaan besar. Apa yang menanti saya sekarang? Apakah saya akan selalu sendirian seperti ini? Biarkan saya katakan dengan penuh keyakinan, tidak. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Proses yang Tuhan izinkan bukanlah untuk meninggalkan Anda dalam kesepian, melainkan untuk mempersiapkan Anda menyambut sesuatu dan seseorang yang lebih selaras dengan takdir rohani Anda. Ingatlah janji yang menghibur dari pemazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27:10. Tuhan sendiri yang akan menjadi keluarga Anda, dan dari posisi aman dalam naungannya itu, Dia akan menjalin hubungan-hubungan baru yang diatur olehnya. Lihatlah kisah Rut. Saat Naomi, mertuanya yang sudah janda dan pahit, memutuskan pulang ke kampung halaman, dia menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Orpa memilih pergi, tetapi Rut memilih untuk melekat. Ikrar Rut yang terkenal bukan didasarkan pada ikatan darah atau kewajiban, tetapi pada kesetiaan dan ikatan spiritual. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut 1:16. Rut memilih keluarga berdasarkan iman, bukan garis keturunan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia memimpin langkah Rut tepat ke ladang Boas, seorang kerabat penebus. Dari hubungan ilahi ini, Rut bukan hanya mendapat pemulihan dan keamanan, tetapi menjadi nenek moyang Raja Daud, dan akhirnya garis keturunan Yesus sendiri. Ketika Anda memilih untuk berpegang pada ikatan rohani dan kehendak Tuhan, Dia membawa Anda kepada hubungan-hubungan yang mampu mengubah takdir. Inilah janji bagi Anda yang sedang merasakan kekosongan. Tuhan sedang membersihkan kursi-kursi lama untuk diduduki oleh orang-orang baru yang Dia pilih. Orang-orang yang akan melihat nilai yang tidak dilihat keluarga Anda. Mereka yang akan merayakan urapan yang justru dizalimi oleh kerabat dekat. Mereka yang akan mendukung panggilan Anda dengan doa, tindakan, dan sumber daya yang tulus. Mereka adalah keluarga rohani yang Tuhan sediakan, saudara, saudari, mentor, dan sahabat seiman yang akan berjalan bersama Anda dalam tujuan Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk memiliki pola pikir yang maju ke depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:13-14. Melupakan bukan berarti menghapus ingatan, tetapi berhenti hidup di dalamnya, berhenti membiarkan masa lalu dan orang-orang di dalamnya mengendalikan masa kini serta membatasi masa depan Anda. Proses yang Anda alami saat ini adalah bagian dari karya besar Tuhan. Seperti yang Paulus yakini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1:6. Tuhan yang memulai proses pemisahan dan pemurnian ini adalah Tuhan yang setia untuk menyelesaikannya dengan sempurna, membawa Anda kepada pemulihan yang lebih penuh. Mungkin saat ini Anda masih merasakan luka, itu wajar. Tetapi di tengah itu, mulailah melepaskan dengan sukarela setiap orang yang Tuhan jauhkan. Ampuni mereka, berkatilah mereka, dan dengan sengaja buka hati Anda untuk hubungan-hubungan baru. Ketika Anda bertindak dalam iman, percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda pikirkan atau bayangkan. Efesus 3:20. Jadi saudaraku, angkat kepala Anda, keringkan air mata. Tuhan tidak meninggalkan Anda sendirian.
Dia hanya sedang mengalihkan fokus Anda dari sumber-sumber manusia yang terbatas kepada sumber ilahinya yang tak terbatas. Perjalanan Anda belum berakhir. Halaman-halaman terindah dari kisah hidup Anda justru sedang akan ditulis. Orang-orang yang tepat sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Anda. Dan ketika Anda akhirnya berdiri di tempat yang Tuhan sediakan, Anda akan melihat dengan jelas, dengan hati yang penuh syukur, mengapa perlindungannya yang penuh kasih itu harus melewati jalan pemisahan yang dulu terasa begitu sunyi dan pedih. Percayalah, yang terbaik sungguh-sungguh masih di depan. Amin.